Kenapa Tuhan itu berbicara kepada Nuh? Karena Alkitab katakan Nuh itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Berarti Tuhan itu sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia akan beritahukan kepada orang yang suka bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kalau kita suka bergaul karib dengan Tuhan, pasti segala tanda-tanda nyaman dia akan beritahukan sebelum dia musnahkan bumi ini. Seperti Nuh. Saudara, Tuhan bilang begini, Nuh, kamu bikin bahtera di atas gunung. Kamu bikin bahtera itu supaya ketika aku akan mencurahkan air bah, semua orang-orang yang takut akan Tuhan, aku akan lindungi di bahtera itu. Saudara, ketika itu Nuh pergi. Kemudian dia katakan kepada masyarakat di situ mungkin ya, ayolah bantu saya bikin bahtera di atas gunung. Terus mereka mengejek Nuh. Wah, ngapain Nuh? Masa air mau sampai di atas gunung? Kan gak mungkin, gak masuk akal. Kamu bikin bahtera lagi di atas gunung. Tapi saudara, karena Nuh meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di situ, mereka tidak mau bantu. Akhirnya Nuh kerjakan sendiri dengan keluarganya. Setelah Nuh selesai mengerjakan bahtera itu, tiba-tiba Tuhan bilang, Nuh sudah Tuhan. Oke, sekarang masuk semua keluargamu. Binatang juga satu persatu, satu-satu pasang aja masuk di situ. Sudah Nuh, sudah Tuhan. Oke, sekarang tutup pintu rapat-rapat. Setelah sudah tutup pintu, saudara, ketika Tuhan mencurahkan air bah, banyak orang berteriak, Nuh, bukakan pintu, Nuh, bukakan pintu, Nuh, tolong Nuh. Sudah terlambat, nggak ada waktu lagi. Itulah yang tadi kita baca. Kelak kedatangan Tuhan itu seperti pada zaman Nuh. Ya, orang kawin mengawinkan, pesta pora, melakukan aktivitas setiap hari. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Yang pasti Alkitab katakan sebelum segala sesuatu terjadi, dia akan beritahukan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Saya kadangkala gak bisa tidur. Kalau sudah jam 1 malam, makanya ibu ini katakan begini, ibu kok kurus? Saya jarang tidur, Bu. Kadangkala jam 1 malam saya sudah berdoa. Saya bilang, Tuhan, apakah ketika saya mati nanti, bagaimana dengan keluarga-keluarga kita yang belum bertobat? Iya kan? Ya. Setiap jam 1 malam tanya sama suamiku, saya sudah gak bisa tidur. Ternyata Tuhan suruh saya berdoa, mencari wajah Tuhan. Saya doakan jemaat-jemaat yang tidak beribadah. Saya bilang, Tuhan tolonglah mereka, bukakan pikiran mereka. Supaya bukan cuma kita aja yang selamat. Amin. Saya berdoa saudara, kadang-kala saya dari jam 1 sudah gak bisa tidur. Akhirnya saya nonton khotbah di YouTube. Saya nonton terus menguatkan iman. Pokoknya gak bisa tidur lagi saya dari jam 1. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba saudara, pas saya buka Facebook, saya lihat di Facebook, ternyata hamba Tuhan yang pernah kita undang di sini, yang waktu pimpin Paskah, meninggal dunia, Pak Edison Tamara. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan ambil kita. Yang pasti saya kasih tahu saudara ya, ada 2 hal kedatangan Tuhan. Dia menjemput secara pribadi, 2 secara umum. Secara pribadi kita kelihatan sehat-sehat. Tiba-tiba sudah meninggal. Oh, kenapa dia meninggal? Oh, itu karena jantung, karena apalah segala macam. Kita tidak tahu. Tapi bersyukur kalau kita meninggal di saat kita setia dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita meninggal di saat kita mabuk, saudara, itu jelas-jelas Alkitab katakan, orang pemabuk tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya toh? Tapi kalau kita meninggal saudara, di saat kita beribadah, kita taat kepada Alkitab, kepada firman Allah, yang pasti kapanpun Tuhan jemput kita, kita pasti siap. Amin. Karena kita sudah taat melakukan firman Allah. Itu aja. Ya. Dan saya yakin pasti pendeta ini pasti masuk surga. Karena dia meninggal di saat katanya mereka sementara beribadah. Untuk itu saudara, melalui firman Tuhan di awal tahun, Alkitab mengajarkan kita, mengingatkan kita, berjaga-jagalah sekarang. Taatlah dengan Tuhan. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Yang pasti, ketika Tuhan panggil kita kapanpun, kita benar-benar sudah siap. Ya, karena kita tidak tahu saudara,
pada waktu Nuh minta semua orang-orang membantu dia, mereka tidak mau. Mereka tidak tahu seperti keadaan sekarang. Ya, ketika kita beribadah, kita sama artinya membangun Bahtera Nuh di rumah-rumah ibadah maupun di gereja. Amin. Untuk supaya iman kita bangkit, bertumbuh bersama Tuhan. Ketika Tuhan menjemput kita kapan saja, kita semua sudah siap. Amin. Tuhan berkati.